Presiden kemarin mengundang 3 calon presiden yang telah mendaftar secara resmi di KPU. Tetapi sayangnya undangan tersebut minus calon wakil presiden. Saya tidak mengerti pertimbangan apa yang ada dalam pemikiran istana atau pemikiran Pak Jokowi mengapa calon wakil presiden tidak diundang. Padahal kontestasi ini adalah satu paket Capres-Cawapres. Tetapi mengapa Cawapres kemarin tidak diajak makan? Apakah Cawapres ini pada kekenyangan? Atau memang Pak Jokowi grogi dan ragu atau tidak percaya diri ketika mengundang Cawapres, bahwa jamuan makan ini sebuah desain untuk membangun opini ke tengah publik bahwa Pak Jokowi itu seolah-olah netral untuk ketiga calon presiden. Betul, mungkin untuk ketiga calon presiden Pak Jokowi bisa netral. Tetapi apakah Pak Jokowi bisa netral juga terhadap 3 calon wakil presiden? Saya tidak yakin dan saya tidak percaya. Dan mungkin hampir semua publik pasti tidak akan percaya presiden akan bisa netral. Dan ini adalah paket pemilihan. Pilpres ini Capres, Cawapres satu paket. Maka omong kosong juga bagi saya kalau presiden disebut akan netral, tidak mendukung salah satu pasangan, padahal kita tahu bagaimana terwujudnya pasangan Prabowo Gibran itu sampai terjadi. Mungkin semua akan membantah, Pak Jokowi akan membantah, partai-partai pendukungnya akan membantah bahwa ini tidak ada rekayasa, rancangan atau apapun. Tetapi penghakiman opini publik bisa melihat bahwa munculnya pasangan Prabowo dan Gibran adalah hasil rekayasa hukum. Ketika Mahkamah Konstitusi yang diketuai Anwar Usman, yaitu paman dari Gibran, ipar dari Pak Jokowi, akhirnya memutus sebuah syarat yang membolehkan Gibran menjadi calon wakil presiden dengan menambah aturan. Ingat ya, menambah aturan. Padahal itu MK tidak boleh membuat aturan, tetapi MK akhirnya menambah aturan bahwa boleh capres-cawapres sepanjang pernah atau sedang menjabat kepala daerah. Inilah kelicikan dari sebuah jabatan yang mengakali aturan, merekayasa aturan sehingga Gibran lolos. Itu adalah opini yang berada di tengah publik. Bahkan lembaga survei telah menghasilkan survei-surveinya terkait ini. Mayoritas 60% lebih menyatakan bahwa ini adalah upaya membangun dinasti politik. Dan resikonya apa? Kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi pasti akan merosot dan menurun. Buktinya terjadi keterbelahan dari yang selama ini disebut pendukung Pak Jokowi. Akar rumput Pak Jokowi sekarang terpecah, terbelah. Dan banyak yang sangat kecewa kepada Pak Jokowi. Kembali kepada soal jamuan makan. Mengapa Pak Jokowi tidak mengundang cawapresnya? Tidak mengundang Gibran Rakabumi, putra Jokowi, tidak mengundang Profesor Mahmud, dan tidak mengundang Caimin? Saya menduga bahwa Pak Jokowi sangat akan grogi, sangat akan ragu, sangat tidak percaya diri ketika Gibran duduk bersama-sama di sana selevel dengan bapaknya, yaitu ayahnya sendiri, yaitu Jokowi, selevel dengan Prabowo, selevel dengan Prof Mahfud, selevel dengan Ganjar, selevel dengan Anies, selevel dengan Caimin, yang mana Gibran ini masih anak yang sangat muda. Bahkan saya belum mau menyebutnya masih sangat hijau, tetapi masih sangat putih polos. Gibran baru punya pengalaman sedikit menjadi wali kota. Saya tidak ingin mempertaruhkan nasib bangsa ini dipimpin oleh seseorang yang minim pengalaman. Apalagi capresnya adalah sosok yang telah gagal, yang menurut saya ini adalah upaya terakhir demi harga dirinya, bukan demi Indonesia. Kalau demi Indonesia tentu saya percaya Pak Prabowo akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada yang lebih muda darinya. Tetapi yang sudah matang, tidak juga asal muda, anak kecil, anak bocah kurang umur, tidak juga. Tetapi andaikan saja Pak Prabowo betul-betul demi bangsa dan negara, beliau akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada generasi yang muda dan matang. Semisal Ganjar, Anies, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Airlangga, dan sosok-sosok lain yang telah matang dan punya pengalaman dalam kepemimpinan. Tidak malah berambisi
untuk menjadi pemimpin, menjadi presiden dengan alasan demi bangsa dan negara, mewakafkan diri kepada bangsa dan negara, itu omong kosong. Dan terlihat dengan caranya menarik Gibran sebagai cawapres. Tujuannya apa? Untuk mengurus negara. Emang Gibran bisa apa ngurus negara ini? Dengan usia seminim itu, dengan pengalaman seminim itu, saya tidak mau mempertaruhkan nasib bangsa ini dipimpin oleh generasi yang seperti Gibran. Saya mau Gibran itu belajar dulu lebih banyak. Ada waktunya nanti ketika dia harus muncul dalam kontestasi untuk menjadi calon pemimpin nasional. Jadi saya kembali kepada jamuan makan. Saya melihat Pak Jokowi sangat tidak percaya diri, sangat ragu, dan akan teropini semakin besar ke publik bahwa ini adalah pembangunan dinasti politik. Pak Jokowi tidak rela melepas jabatan. Pak Jokowi tidak rela, tidak ikhlas lengser dari jabatan. Pak Jokowi ingin melanggengkan kekuasaan melalui putranya, yaitu Gibran. Dan sekarang, haruskah kita diajak percaya bahwa ini pasangan demi bangsa dan negara? Saya tidak percaya. Alasan saya tadi, Prabowo sudah berkali-kali capres, gagal terus, dan usia yang tampaknya sudah sepuh, dengan kesehatan yang kurang mumpuni, kurang baik, terlihat dari caranya berjalan saja sudah agak pincang sedikit. Saya tidak tahu kenapa, tetapi bagi saya, Pak Prabowo ini tidak lagi sosok yang pas untuk memimpin bangsa Indonesia. Ditambah wakilnya yang seperti ini, saya tidak mau menyerahkan bangsa Indonesia ke tangan pemimpin yang seperti ini. Jadi mungkin itulah alasan Pak Jokowi. Dia ingin mencoba membangun bahwa beliau netral dan ada di semua pihak. Faktanya tidak demikian menurut saya. Pak Jokowi hampir bisa dipastikan akan mendukung pasangan Prabowo Gibran. Terlalu bodoh masyarakat ini dianggap, terlalu lugu masyarakat ini dianggap, terlalu rendah masyarakat ini dianggap kalau harus mempercayai kalau Pak Jokowi netral, tidak memihak siapapun. Jangan Pak, jangan. Kita tidak bisa lagi disuguhi oleh drama-drama seperti itu. Sudah cukup Bapak, sudah cukup. Bagi kami, menjaga Indonesia ini harus memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah matang dan mampu untuk menjadi pemimpin. Bukan yang karbitan, apalagi buah yang sudah mau busuk. Buah yang sudah mau busuk ditambah buah yang kecut di karbit, pasti tidak enak. Kita ingin buah yang matang di pohon. Begitu kira-kira.